Selfie. Selamat datang Ibu. Silakan duduk, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Sebelumnya saya tanya kabar nih, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah, baik juga Bu. Ada apa nih ya Bu? Lagi nih Bu, saya kan rencananya mau melakukan supervisi akademik Oh, pada Ibu. Jadi supervisi akademik ini kan merupakan bagian dari pengembangan diri. Nah di proses supervisi akademik ini ada kegiatan yang namanya pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Kalau boleh tahu Bu, Ibu mengajar di kelas berapa, mata pelajaran apa? oh saya ngajar IPA Saya kelas 9. kelas 9 ya. Kemudian Ibu boleh nggak saya nanti melakukan? Oh boleh. Boleh ya. Kira-kira kapan ya Bu ya? Bisa kita lakukan supervisi? Minggu depan bisa? Minggu depan ya? Iya, Minggu depan hari apa Bu? hari Rabu. Minggu depan hari Rabu. Hari Rabu itu jam berapa Bu? Minggu depan hari Rabu kalau nggak salah jam 2 ya. Jam 3. Kalau boleh tahu lagi nih Bu, ini kan Ibu mengajar mata pelajaran IPA kelas 9. Materinya tadi materi apa ya Bu? Nah, sistem tangkap. Sistem tangkap. Tangkap manusia. Jadi persiapan yang sudah Ibu lakukan apa itu? Saya pasti udah ada siapin SPP-nya ya. SPP sudah ada, kemudian saya harus siapin kayak alat dan bahan yang dimasukkan karena saya kebetulan mau menerangkan tentang rangka, jadi saya butuh rangka manusia. Ya, terus saya juga menyuruh anak-anak membawa handphone. Iya, kan nanti saya akan memberikan mereka tuh pakai aplikasi gitu. Terus infocus biasa sama laptop ya untuk BPG-nya. Terus seperti itu aja. Terus tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa itu? Ya itu saya nanti untuk materi sistem rangka supaya siswa itu tahu apa organ-organ ya pada manusia, kemudian fungsinya apa gitu dan apa hubungannya sama penyakit. Lalu kan tadi Ibu sampaikan kalau Ibu sudah mempersiapkan dari perencanaan seperti media. Jadi Ibu katakan adalah medianya media kursus sama Android ya. Tapi ini itu menggunakan aplikasi ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu tuh aplikasinya apa ya Bu? Saya pakai aplikasi yang namanya Ascendor Edu. Jadi aplikasi yang bisa membuat benda itu menjadi 3D ya, tidak dimensi. Jadi anak-anak tuh supaya lebih apa ya menarik gitu dan lebih nampak real bendanya. Sebelum Ibu melakukan perencanaan itu ada nggak yang Ibu lakukan? Nah biasanya sih saya pakai asesmen dulu ya Bu. Jadi saya kelompokkan mereka supaya mereka submisi ya suatu asesmen pakai krisis Bu. Itu saya mendapatkan mereka gaya belajar itu seperti apa, apakah mereka secara audiovisual atau visual atau juga kinestetik ya itu. Jadi disitu juga, jadi disitulah saya udah itulah di rancangan FPP itu saya udah, makanya saya menyiapin ada yang misalkan tetap bahan bacaan itu, kemudian video juga udah saya siapin sama bendanya tadi. Berarti Ibu intinya melakukan pemetaan kebutuhan belajar ya Bu ya. Wah ini udah termasuk pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya rencananya. Terus strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini apa Bu? Saya pasti kelompokkan dulu ya. Pakai model apa misalnya? Saya pakai model Pembelajaran pengelompokan siswa dulu ya Bu ya? ya, saya kelompokkan dulu mereka berdasarkan tadi ya bakatnya, saya kelompokkan jadi satu kelompok, kemudian nanti saya kasih dulu tayangan video, kemudian nanti saya kasih lembar kerja mereka, lalu mereka nanti berdiskusi dan mempresentasikan hasil yang mereka dapat. Sistemnya anak-anak nanti akan diberi kesempatan untuk bekerja secara mengeksplorasi secara mandiri, kemudian nanti berkelompok, kemudian mereka presentasi ya Bu ya. Tadi itu. Lalu Bu, area pengembangan apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran ini Bu lakukan? Ya selain aspek kognitifnya ya yang mau kita tingkatkan, saya juga ingin meningkatkan aspek dari keterampilan mereka untuk mengembangkan, maksudnya untuk berani ya, untuk presentasi, berani mengeksplor atau mereka bisa cari sendiri tuh apa sih
namanya menggali atau mencari sumber atau jawaban Dari apa ya, dari internet atau iya dari yang mereka suka. Jadi aspek kritik, kemudian aspek sosial emosionalnya juga ibu upayakan untuk dikembangkan ya Bu. Iya. Terus Bu, dari persiapan yang ibu lakukan itu ada nggak hal-hal yang ibu rasa ini nanti ini bakal apa ya kurang atau apa gitu? Mungkin saya takutnya di waktu ya, karena kan waktunya cuma 3 jam tuh. Saya takutnya tujuannya juga mungkin agak bagian akhir tuh agak dalam ya, bagian pengajaran itu saya agak takutnya nanti nggak habis. Maksudnya kurang cukup waktunya, itu aja sih. Cuman ya nggak tahu, kita lihat aja nanti ke depannya. Terus kan tadi Bu katakan anak-anak akan dilengkapi dengan gawai ya Bu ya. Anak-anak memang sudah tersedia itu gawainya. Mereka rata-rata di sekolah kami kebetulan juga sudah disepakati ya bersama siswa-siswa yang kalau diusahakan mereka punya handphone, kalau tidak ada mereka tuh pinjam gitu. Karena kan untuk saya nggak maksudnya di sekolah kami memang tidak punya untuk handphone, tapi untuk jam-jam tertentu tuh saya bisa mengalami mereka bawa. Jadi ya biar nanti yang aku itu udah pada Terus dalam melakukan pembelajaran itu Bu, ada nggak yang perlu bantuan sama orang lain atau bantuan apa gitu ketika melakukan pembelajaran? Memang ada itu atau tidak? Kira-kira ada nggak? Kayaknya sih nggak usah lah ya. Kalaupun apa nanti dia berkelompok. Paling nanti teman tutor saya aja yang bisa saling mereka diskusi. Jadi nanti proses pembelajaran yang ibu lakukan itu dari kegiatan awal ya kan, pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup. Nah kegiatan penutup itu ibu akan lakukan apa ya? Biasa kita kalau penutup menyimpulkan secara bersama-sama ya. Terus kita refleksi juga. Lakukan refleksi ya. Iya, biasanya refleksi. Terus Bu, ini kegiatannya ini nanti kan saya nanti berada di dalam ruangan itu ya Bu ya, untuk mengamati proses observasi. Ya. Jadi saya sampaikan pada ibu nanti segala aktivitasnya itu kan saya catat. Jadi saya mohon izin pada ibu untuk mencatat segala aktivitasnya. Kemudian nanti juga setelah kegiatan observasi itu kan sebagai bahan itu juga kita akan melakukan namanya tadi pasca observasi. Jadi kita akan saling share ya, review kembali gitu proses pembelajaran yang dilakukan. Saya biar tahu juga kan gitu maksudnya gimana kurangnya. Itu gitu kegiatannya. Ya, saya berharap nanti memang sepertinya kalau dari pembicaraan kita ini kegiatan proses belajar itu nanti akan berjalan dengan lancar karena sudah persiapan dengan matang ya Bu ya. Ya, perencanaan pembelajarannya sudah dibuat, kemudian medianya juga sudah dipersiapkan, kemudian anak-anak juga sudah kebutuhan belajarnya juga sudah difasilitasi ya Bu ya, berdasarkan apa tadi minat dia belajar dan profilnya ya Bu ya. Dan strategi yang Ibu gunakan ya tidak jauh dari pembelajaran diferensiasi. Semoga nanti ini pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik dan lancar, dan ini mungkin bisa berdampak baik bagi siswa. Kira-kira ada nggak yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Ya nanti berharap ya nanti Bu waktu observasi ya sekalian catetin yang kurang-kurangnya apa, kalau bisa tuh saya masukkan atau saran supaya lebih bagus lagi gitu. Baik, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya ya Bu. Jadi sesuai dengan kesepakatan tadi, insya Allah minggu depan itu di hari Rabu jam ke-3 saya akan mengobservasi Ibu di kelas 9 materi pelajaran IPA, materinya mengenai sistem rangka. Baik Bu, terima kasih banyak ya waktunya Bu Selvi. Semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke, saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu Selvi. Sama-sama.
Selamat pagi Bu Selvi. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah melakukan sesi pra-observasi, Ya. kemudian waktu observasi. Untuk kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu cukup menarik. Ibu melakukan yang namanya pembelajaran menggunakan asamba tubuh. Kira-kira pagi ini apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita? Ya saya berharap ya kita bisa mendapat masukan-masukan gitu terkait pembelajaran saya sebelumnya supaya lebih baik lagi ya ke depannya dan bisa jadi semata tahu kekurangan-kekurangan kita nih saat di kelas dan segera memperbaikinya gitu, dari masukan-masukan tersebut. Cukup bagus ya Bu ya. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan proses pembelajaran? Karena kan saya perhatikan ini siswanya ini aktif ya Bu ya, menggunakan media itu sudah aktif. Jadi setelah pembelajaran itu gimana Pak? Perasaan saya ya sangat senang sekali ya Bu ya, karena mereka kan saya perkenalkan suatu aplikasi yaitu Asam.edu, yang mana aplikasi ini adalah aplikasi 3 dimensi. Jadi anak-anak yang khususnya kebetulan materi saya itu tentang sistem pencernaan, jadi anak-anak tuh nggak cuma melihat dari gambar, dari buku, tapi juga bisa lihat langsung secara 3 dimensi gitu. Jadi lebih supaya anak-anak juga pasti lebih tertarik. Terus Bu, waktu pra-observasi Ibu kan mengatakan akan ada rencana perbaikan pembelajaran. Kira-kira rencana yang seperti apa yang Ibu lakukan? Saya dari masukan-masukan yang Ibu buat itu ya saya perbaiki misalkan dari pengaturan waktu nih Bu. Jadi mungkin semalam tuh ya mungkin kendalanya karena penjadwalan waktunya anak-anak juga mungkin persiapannya juga kurang, misalkan tambah lagi saya harus mempersiapkan infokusnya itu jadi memakan waktu, jadi mungkin waktunya Di waktu ya Bu ya. Memang kalau kita menggunakan IT memang itu menjadi kendala utama. Nah itu persiapannya harus benar-benar ada di. Kalau dalam kendala utama itu kira-kira antisipasinya apa Bu? Kemungkinan solusinya? Mungkin saya ya harus dipersiapkan terlebih dahulu lah Bu. Maksudnya kalau kita mau praktek misalkan menyiapkan fokusnya, kemudian menyiapkan jaringannya nih juga tuh, karena kan kita pakai jaringan wifi ya Bu ya. Jadi kadang agak-agak kalau udah banyak yang pakai juga kadang ada sanksinya di situ gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan kita lebih mengatur waktu yang lebih pas gitu, semoga aja jadi pembelajarannya nggak memakan waktu untuk memakan waktu alat tersebut. Terus Bu, bagaimana dengan tujuan pembelajaran? Apakah sudah tercapai seperti yang Ibu harapkan? Ya alhamdulillah tujuan pembelajaran yang sudah saya terapkan itu insya Allah kayaknya sudah tercapai gitu ya. Walaupun ada sedikit kendala tapi alhamdulillah intinya itu tetap tercapai pada tujuan tersebut. Kira-kira dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu ada nggak yang bisa menjadi bahan perbaikan selain waktu tadi ya? Mungkin terkait ini kayak jaringan ya Bu ya, mungkin kita kasih solusi alternatifnya itu mungkin mereka memakai internet sendiri karena kan siswanya itu banyak ya, jadi berebut jaringan menyebabkan mungkin lola gitu. Tambah lagi juga handphone siswa juga ini ya berbagai macam jenis tuh, ada juga yang tidak support gitu, itu juga perlu dipikirkan kembali gitu. Mungkin bisa juga dengan mempersiapkan entah komputer dari sekolah gitu supaya kan misalkan itu karena jadi hambatan ya jadi anak-anak tuh jadi ini jadi lama di situnya gitu. Jadi intinya persiapan yang matang lah ya Bu untuk menggunakan seperti ini. Terus Bu, hal-hal yang baik apa yang Ibu temukan ketika melakukan proses pembelajaran? Selama di kelas itu saya lihat anak-anak itu memang mungkin karena pakai aplikasi ya, terus menggunakan handphone di anak zaman sekarang ya, bisa kita tahu anak-anak kan pasti update gitu ya. Jadi kalau udah anak-anak udah pakai handphone tuh kan menarik tuh, suka tuh main handphone. Jadi tapi ini handphonenya bukan cuma belajar. Jadi anak-anak yang zaman sekarang generasi Z ya, jadi pasti anak-anak tuh kalau udah pakai IT semangatnya tuh pasti tinggi gitu. Dan di situ pun mereka juga kreatif juga gitu, bisa mereka kan itu juga bisa membuat buku, bisa di situ kan saya juga mengajarkan bagaimana cara memasukkan misalkan gambarnya, nambahin teksnya, kemudian menambahkan link video-video itu dan di situ juga kita lihat anak-anak juga ternyata bisa meningkatkan kreativitas anak-anak gitu. Maksudnya anak juga bisa
ide-ide yang bagus yang bisa menghasilkan seperti bahan pembelajaran untuk mereka gitu. Jadi menurut saya itu sih. Tentu ketika ibu menggunakan kelas pembelajaran itu bisa nggak diterapkan ke materi yang lain? Kalau untuk dia memang sesuai harus materi ya, kalau memang materinya mendukung, tapi sepertinya hampir semua pelajaran bisa gitu, untuk hampir semua jenis materi yang bisa dipakai bisa gitu. Yang penting ide dan kreativitas dari si pembuat tersebut untuk menciptakan materi-materi itu menjadi suatu yang bisa dipakai gitu. Lalu dari segi kekurangan apa yang memang harus benar-benar ibu perbaiki lah ke depannya gitu, selain waktu kemudian teknologi, ada nggak yang memang ibu lihat waktu proses pembelajaran itu nampak sangat perlu memang diperbaiki, kira-kira ada nggak? Mungkin ini ya kayak langkah-langkah atau kayak tutorial gitu, kayaknya itu perlu kadang kan anak ada yang cepat daya tangkapnya cepat, ada yang enggak, jadi kita memang harus benar-benar kasih langkah-langkah atau tutorial yang benar-benar anak itu paham semua gitu, karena kalau udah paham kan anak-anak udah enak gitu, itu aja sih. Jadi memang harus dipersiapkan lah seperti modul atau tutorial seperti itu. Kapan rencana ibu ungkapkan? Mungkin di pertemuan berikutnya udah bisa, karena kan saya udah tahu nih kendala-kendalanya pada saat menggunakan aplikasi Assembler ya. Jadi mungkin di semester berikutnya mungkin sudah lebih bagus, tapi kita coba lah, bagusnya kita kan bertahap nih ya ngerjainnya gitu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita sudah tahu solusi dan kendalanya apa, bisa diperbaiki ya pelan-pelan. Wah, sekali ya Bu ya. Semoga memang ini bisa segera dilakukan ya Bu ya. Ya, dan belajar itu memang menarik nih, Assembler itu anak-anak kelihatan aktif, selain aktif juga ini jadi seperti pakai diproyeksikan ya, misalnya benda ini diproyeksikan seperti itu. Keren. Nah, semoga nanti kedepannya memang pembelajaran dilakukan tambah lebih baik lagi. Jadi sesi coaching kita ini telah selesai Bu. Terima kasih atas waktunya. Silakan kembali. Terima kasih.